warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil khatami wal liwa'i wat taj wal mahsusi bi mu'jizatil isra'i wal mi'raj wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmah wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya musholla Abdan Syakura Perumahan Citra Indah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak, yang patut untuk dipuji. Allah yang maha terpuji, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, yang maha rahman, maha rahim, senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat zahir dan ataupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat sehat walafiat, digunakan untuk beribadah, juga masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang fana untuk beribadah buat bekal di akhirat. Juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, yang disertai hidayah, yang barokah, yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal ibadah untuk bekal kita nanti di alam akhirat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 25 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah, kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim di majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah, di majlis yang sangat dicintai, disukai oleh Allah dan Rasulnya, juga oleh para malaikatnya, yaitu majlisul ilmi, merupakan taman dari taman-taman surga yang ada di alam dunia. Pada malam ini kita niat semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim untuk mempererat, memperkuat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita, persatuan kita. Juga kita niat i'tikaf, niat memakmurkan masjid atau mushola, sekaligus kita niat mensyiarkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita. Karena majlis ilmu termasuk salah satu di antara syiarnya agama Allah, dan orang yang mensyiarkan, yang selalu istiqomah mensyiarkan agama Allah di muka bumi, selalu mensyiarkan ajaran Islam di muka bumi, maka orang tersebut termasuk dalam kategori apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan, yang melestarikan syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar ajaran Islam di muka bumi, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya mengagungkan, memuliakan, melestarikan syiar-syiar agama Allah itu adalah merupakan manifestasi dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah kita,
istiqomah duduk di majelis ilmu dalam rangka mensyiarkan agama Allah di muka bumi. Kelak di hari kiamat kita digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka oleh Allah dijanjikan sorga sebagai tempat kembalinya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan walaupun kita belum bisa menjadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya, namun jikalau kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang bertakwa, itu adalah merupakan karunia yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita di hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, manusia yang paling agung, paling mulia, paling dicintai oleh Allah, yang menjadi kekasihnya Allah, yang menjadi suri tauladan, yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, yang menjadi penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Beliau adalah baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita oleh Rasulullah benar-benar diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaat uzma dari beliau, serta oleh Allah kita semuanya dan keluarga kita serta saudara kita oleh Allah diselamatkan dari azab yang ada pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, khusus untuk almarhumah ibunda tercinta Ibu Hajah Titin Fatimah binti Kiai Haji Jamaluddin, dan untuk anak tercinta Muhammad Lutfi Ramadan Ibnu Saifuddin. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Semoga mereka selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayangnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya dilapangkan, diluaskan, dijabarkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga, dan diselamatkan dari azab kubur. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal kaunu batiha
alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa adakumullah. Malam ini, malam Sabtu, kita sudah berada di malam tanggal 25 di bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 6 hari lagi bulan Rajab sebagai syahrullah, sebagai bulannya Allah akan berlalu, akan meninggalkan kita. Dan apabila kita oleh Allah dikasih umur panjang, semoga dikasih umur yang panjang, yang barokah kita semuanya, maka kita nanti akan masuk bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban atau bulan luar, sebagai syahrul Rasulillah, sebagai bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, nggak apa-apa panjang juga. Kira-kira bapak-bapak umurnya pengen panjang beratus tahun nih. 100 tahun sanggup? Sampai bokok, sampai nggak bisa kemana-mana, ya, bahkan sampai nggak bisa makan, sampai tidur di situ, betol di situ, sanggup 100 tahun? Yang kita mohon kepada Allah bukan umur panjang, tapi umur barokah. Ya. Umur barokah walaupun pendek, misalnya 100 tahun atau 80 tahun, insya Allah akan menghasilkan berbagai macam amal soleh, akan menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, akan menghasilkan berbagai macam amal ibadah sebagai persiapan untuk bekal di bawah mati. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di bulan Sya'ban, tepatnya pada malam 15 Sya'ban, itu disebut malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh atau setengah atau sebahagian. Sya'ban itu nama bulannya, bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban berarti separuh atau sebahagian atau setengah dari bulan Sya'ban. Ketika kita masuk malam tanggal 15 Sya'ban, maka malam itu disebut malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itulah amal-amal kita selama setahun terakhir, terhitung dari semenjak malam nisfu Sya'ban tahun 1442 Hijriah sampai malam nisfu Sya'ban tahun 1443 Hijriah, pas 1 tahun. Amal-amal kita selama 1 tahun itu akan dinaikkan ke langit, yakni buku catatan verbal amal yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid itu akan dinaikkan ke langit pada malam nisfu Sya'ban. Jadi segala amal kita, apakah itu amal baik, amal soleh, atau amal buruk, amal tolim, itu semuanya ada catatannya. Catatan, buku catatan amal baik yang kita lakukan itu ada di malaikat Raqib. Sedangkan buku catatan amal buruk yang kita lakukan ada di malaikat Atid.
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, itu semua ada catatannya. Malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk mencatat setiap amal kebaikan, setiap amal soleh, setiap amal ibadah yang kita lakukan adalah malaikat atid, raqib. Sedangkan malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk mencatat amal buruk, amal tauhid, amal sayyi'ah, amal dosa adalah malaikat atid. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu semuanya ada catatan amalnya. Dicatat oleh malaikat raqib manakala kita berbuat baik, dicatat oleh malaikat atid manakala kita berbuat buruk. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfidu, tiadalah seseorang berucap atau berbuat atau melakukan apa saja, baik atau buruk, illa ladaihi, melainkan di sisinya raqibun atid, ada dua malaikat yang mencatat amalnya, yaitu malaikat raqib dan atid. Demikian kata Allah dalam firman-Nya, in khairat fa khairu, jika kebaikan yang kita lakukan nanti balasannya surga dengan berbagai macam pahala, kenikmatan yang sudah disediakan oleh Allah dalam surga. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, inni a'dadtu li ibadis salihina ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku benar-benar telah menyediakan, telah menyiapkan pahala-pahala, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia, yakni kenikmatan-kenikmatan yang sangat amat luar biasa. Saking nikmatnya itu kenikmatan yang telah disediakan, yang telah disiapkan oleh Allah di dalam surga, nggak bisa dibayangkan oleh manusia seperti apa kenikmatan itu. Itu kata Allah sudah disiapkan. Tinggal kita, apakah kita mau mengambil kenikmatan itu yang sudah Allah siapkan atau tidak. Kalau mau, ya hendaklah kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau sebaliknya, perintah Allah ditinggalkan, larangan dikerjakan, berarti kita nggak akan mungkin bisa mengambil kenikmatan itu. Yang ada bukan nikmat, ajab di neraka. Karena selain Allah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, juga Allah menyiapkan ajab-ajabnya yang amat pedih, ajab-ajabnya yang amat menyakitkan, amat menghinakan. Ajab-ajabnya Allah siapkan di neraka untuk siapa? Untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang fasik, untuk orang-orang zalim, untuk orang-orang yang ahli maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap setahun sekali secara rutin itu amal-amal kita baik atau buruk yang kita lakukan itu dicatat, dan ada buku catatan verbal amal dipegang oleh malaikat raqib dan oleh malaikat atid. Dan setiap malam tanggal 15 Sya'ban itu buku catatan verbal amal yang ada di malaikat raqib, malaikat atid itu dinaikkan ke langit, kemudian diganti dengan buku catatan verbal dan amal yang baru yang masih
kosong untuk mencatat amal kita setahun ke depan sampai tanggal 15 Sya'ban di tahun 1444 Hijri. Itu terus berulang-ulang setahun sekali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha bihadas syahr ay Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik atau buruk, itu amal yang dilakukannya itu akan diangkat oleh Allah bihadas syahr ay Sya'ban, di bulan Sya'ban, tepatnya pada setiap malam nisfu Sya'ban. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di malam nisfu Sya'ban, waktu itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban aku didatangi oleh malaikat Jibril. Waqala, dan lalu malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Wa sholli warfa' rasaka wa yadaika ila sama. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, kok dari jiwa sih nggak bersolawat, katanya cinta Nabi. Hai Amin, dipencet wae, saya odol dipencet baru keluar. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Qarun, tapi orangnya pelit. Orang pelit haram masuk surga. Zaman Nabi Musa ada kaya raya, namanya Qarun, tapi orangnya pelit. Namun terlebih pelit daripada si Qarun, mendengar nama Rasul tidak mau bersolawat. Ternyata ada orang yang lebih pelit, lebih bakhil, lebih kikir, lebih medit, merecet konek cap jahe. Ternyata ada yang lebih pelit dari Qarun. Siapa? Kata Nabi, man dzukirtu indahu wa la yusalli alayya, adalah umatku yang ketika ia mendengar nama tersebut tapi dia diam saja, enggak bersolawat kepadaku. Menang baik orang moco solawat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah ternyata itu yang lebih pelit dari Qarun. Orang pelit haram masuk surga kalau karena api, dan walaupun dia ahli ibadah, walaupun tahajudnya tiap malam, tapi kalau dia pelit, bakhil, bin medit, bin umat, bin belajar konektif jahil dari hesed, nggak pernah mau membelanjakan harta di jalan Allah, jangankan sedekah, infak, zakat yang hukumnya wajib saja dia tidak mau keluarkan, maka orang pelit haram masuk surga dan tempat kembalinya neraka. Jadi di surga itu nggak ada orang pelit, di surga itu orang baik semua. Orang pelit tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Jadi kalau kita mendengar nama Rasul tersebut, jangan pelitlah baca salawat sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam
sahbihi wasallam. Para jamaah, jadi kata malaikat Jibril, "Hei Muhammad." Nah, baru keluar tuh udah dipencet. Malam ini adalah malam di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Di mana pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang dibuka oleh Allah. Jadi pada setiap malam nisfu Sya'ban Allah membuka pintu-pintu langit. Langit kan ada 7 lapis berdasarkan Al-Quran. Itu tiap lapis itu ada pintunya dan dijaga oleh para malaikat yang jumlahnya nggak bisa dihitung. Nah, malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Maka malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, yang pertama patuh, yang kedua wasoli, yang ketiga warfa rosak wa yadaika ila sama. Jadi ada 3 perkara yang diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, beliau diperintahkan supaya di malam nisfu Sya'ban bangkit, bangun, berdiri, sing-singkan lengan baju. Maksudnya apa? Maksudnya beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah supaya beliau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana caranya menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Caranya tentu dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang disukai oleh Allah, amalan-amalan yang baik. Misalnya i'tikaf di masjid, baca Quran di masjid, bersolawat, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bertabari di masjid, atau mudzakarah, atau melakukan salat sunnah khair sebanyak 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau Bapak ingin menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan amalan sunnah, di antaranya adalah dengan melakukan sholat sunnah khair sebanyak 100 rakaat, di mana yang 100 rakaat ini dijadikan 50 kali salam. Berarti cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 50 kali salam. Berarti 50 kali salam kali 2 rakaat sama dengan 100 rakaat. Dalam 100 rakaat tersebut kita baca qulhunya 1000 kali. Cara baca qulhunya, setiap rakaat setelah Fatihah kita baca qulhu 10 kali. Setiap rakaat berarti 10 qulhu dikali 100 rakaat sama dengan 1000 qulhu. Niatnya usolli sunnatal khairi fi lailatin nisfi min Sya'ban raka'atain lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah khair pada malam nisfu Sya'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau umpama niat yang tadi kepanjangan cukup, nawai usolli sunnatal khairi lillahi ta'ala, cukup. Aku niat salat sunnah khair karena Allah Ta'ala. Salat sunnah khair ini bisa dikerjakan mulai pada maghrib dan boleh pada isya. Kalau umpama pada maghrib kita dapat 20 rakaat, nanti pada isya dilanjut sisanya 80 rakaat jadi 100 rakaat. Atau boleh rakaatnya diringkas dari 100 rakaat menjadi 10 rakaat boleh. Yang penting patokannya qulhunya 1000. Berarti kalau kita mau jadikan 10 rakaat, berarti pada setiap rakaat setelah qulhunya berapa?
100 berarti. Nah, tinggal pilih mau 100 rakaat, tiap rakaat kurunya 10, atau mau 10 rakaat, tiap rakaat kurunya 100. Intinya kurunya 1000. Atau boleh diringkas lagi menjadi 2 rakaat. Nah, alhamdulillah. Mungkin kalau 100 rakaat mungkin kebanyakan kali ya. Itu bukan kebiasaan kita, itu kebiasaannya para wali. Kalau kita mau boro-boro salat 100 rakaat, tarawih 20 rakaat juga maksain. Kadang-kadang tarawih 20 rakaat juga. Ya, kadang-kadang pengen cepat-cepat selesai, nyari imam yang cepat lagi. Kadang-kadang tetangga sebelah mantai rakaat masih dikorupsi di 8 rakaat. Boleh 2 rakaat, tapi tetap kurunya 1000. Berarti setiap rakaat setelah Fatihah kurunya berapa? 500 berarti. Ayo, baca 500 di dalam sholat, mantap itu. Keterangannya ada dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, buah karya dari seorang Hujjatul Islam, ulama besar kenamaan. Beliau bernama Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203. Keterangannya begini: Fa'amma sholatul waridatu bi lailatin nisfi min Sya'ban fahiya mi'atu rak'atin bi alfi marratin qul huwallahu ahad bi kulli rak'atin asra marrat yusamma hadhihi sholat sholatul khair. Artinya, maka adapun bermula sholat sunnah yang kewarid yang datang dari Nabi pada malam nisfu Sya'ban adalah 100 rakaat dengan 1000 kulhu. Pada tiap rakaat setelah Fatihah kulhunya 10, dan sholat ini dinamakan sholat khair. Adapun hadisnya, yaitu hadis riwayat Al-Hasan radhiyallahu ta'ala qala, ia berkata, haddatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man sholah hadhihi sholah fi hadhihi lailah nadarallahu ilaihi sab'ina nadrah wa qada lahu bi kulli nadrah sab'ina hajah wa adana hal maghfirah. Al-Hasan radhiyallahu anhu ia berkata, ada 30 orang sahabat Rasulullah menerangkan kepadaku bahwasanya barang siapa yang mengerjakan sholat ini, yaitu sholat khair, fi hadhihi lailah, pada malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban, maka niscaya Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan penuh kasih sayang sebanyak 70 kali pandangan. Pada setiap satu pandangan Allah akan memperkenankan, mengkabulkan 70 hajatnya, 70 permohonannya. Serendah-rendahnya, paling ringan dari 70 hajat adalah dia memperoleh ampunan dosa dari Allah. Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah apabila kita melakukan sholat sunnah khair pada malam nisfu. Setiap satu pandangan dikabulkan 70 hajat. Tadi dipandangnya berapa kali pada Allah? 70. Berarti 70 kali 70 4.900 hajat dikabulkan. Ujian dan kira-kira bisa dipahami kan? Alhamdulillah paham. Pertanyaan pertama, kira-kira bisa dipahami enggak? Alhamdulillah paham. Pertanyaan pertama ada jawaban jelas tuh.
Sekarang pertanyaan kedua, kira-kira jawabannya jelas enggak nih? Ya kalau bisa jawabannya jelas. Nah setelah paham kira-kira ini sholat khair diamalkan gak nih? Nah jelas nih. Insya Allahnya kayaknya belum jelas nih. Insya Allah kapan? Insya Allah dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah diberikan kekuatan lah untuk bisa mengamal. Setahun sekali lah. Mau pahit dia. Udah coba dulu semampunya kita, kekuatan kita. Sholat berapa rakaat? Coba uji diri, menguji kemampuan kita beribadah kepada Allah. Ya, ibadah harus maksain. Kalau nggak maksain ya nggak jalan. Kita nyari nafkah aja harus maksain, capek-capek juga karena ingin dapat apa rezeki. Apalagi ibadah ini dapat ridho Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekilas info tentang amalia sunnah di bulan Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban. Itu masih kelas info, bukan ngaji. Itu bukan ngaji. Itu baru sekelas info doang. Info yang kedua, di malam nisfu Sya'ban ada 9 golongan yang gak akan diberikan ampunan oleh Allah, kecuali mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, dan mereka meninggalkan perbuatan dosanya untuk selama-lamanya sampai datang ajal. Baru mereka diampuni dosanya oleh Allah. Kalau mereka nggak bertaubat atau tobatnya cuma tobat sampel, artinya bertaubat di malam nisfu Sya'ban doang, tapi besoknya berbuat dosa lagi, artinya tidak meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukannya, maka itu bukan tobat namanya, itu tomat namanya. Tomat itu singkatan, kepanjangannya tobat umat, disingkat tomat. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya, taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu ada 5. 1, nadam, menyesal dalam hati pernah melakukan dosa. Yang kedua, berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Yang ketiga, berusaha memperbaiki diri dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh. Yang keempat, kemudian meninggalkan perbuatan dosa untuk selamanya. Dan yang kelima, memperbanyak istighfar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 9 golongan, pertama, man kana sahiron, tukang sihir atau tukang santet. Yang kedua, man kana kahinan, juru terka atau ahli nujum atau paranormal atau dukun. Yang ketiga, man kana musahina, orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Yang keempat, man kana mudmina khamrin, pecandu arak, tukang mabok, tukang mengkonsumsi miras sartika, minuman keras dan narkotika atau narkoba. Kemudian yang kelima, man kana musiron ala jina, tukang jina, baik jinah muson maupun jinah guer muson. Yang dimaksud jinah muson adalah jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri, dia berjinah dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, itu namanya jinah muson. Hukumannya hukuman rajam. Adapun yang dimaksud jinah guer muson adalah jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih bujangan, belum beristri. Dia melakukan jinah dengan seorang wanita yang masih perawan, belum bersuami, itu jinah guer muson. Hukumannya jilid dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. Itu yang berapa? Yang keempat ya. Yang kelima, man kana akila riba. Ulangi dari pertama. Yang pertama tukang sihir, yang kedua dukun atau ahli nujum atau juru terka atau
Yang ketiga, orang yang syirik. Yang keempat, pecandu Arab. Yang kelima berarti ya. Yang kelima, tukang jinah, baik jinah muson maupun jinah ghair muson. Yang keenam, mankana akila riba, tukang makan riba. Yang ketujuh, mankana akol walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedelapan, mankana namaman, tukang fitnah. Yang kesembilan, mankana qoti arrohmi, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang bermusuh-musuhan dengan saudaranya, nggak akur, nggak saling menyapa, nggak nanya, bermusuh-musuhan sampai tahunan nggak nanya, sampai Idul Fitri pun nggak lebaran. Nah, ini yang 9 golongan. Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah dan tidak meninggalkan perbuatan dosanya, kata Nabi, fa inna haula'i la yughfaru lahum, sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah pada malam Nisfu Sa'ban. Walaupun mereka duduk di dalam masjid ikut baca Yasin 3 balik, atau walaupun mereka baca Yasin sampai 1000 balik, sampai doer, sampai kelai, nggak diampuni kalau nggak bertaubat, kalau enggak berhenti dari perbuatan dosanya. Jadi kata Nabi, la yughfaru, mereka tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Hatta yatubu, sehingga mereka mau bertobat. Wa yatruku, dan mereka mau meninggalkan perbuatan dosanya untuk selama-lamanya sampai datang ajal, baru diampuni dosanya. Para jamaah, itu tentang Nisfu Sa'ban. Sekarang yang kedua, saya ingin menyampaikan, membahas sedikit tentang satu ayat Al-Quran yang termaktub dalam Al-Quran surah 41, yaitu surah Fussilat juz 24 ayat 33. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah dalam ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, siapakah yang lebih baik ucapannya, siapakah yang lebih baik pembicaraannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, daripada orang yang menyeru untuk supaya beribadah kepada Allah, untuk supaya menghadap kepada Allah, untuk supaya menyembah kepada Allah. Coba tolong dijawab. Orang yang suka menyeru kepada manusia supaya menghadap Allah disebut apa? Muadzin, tukang ajar. Ajar itu walaupun dikumandangkan oleh manusia, namun itu hakikatnya panggilan Allah. Berani kita ngatur-ngatur panggilan Allah? Emang lu siapa, bro? Apakah lu sudah merasa lebih pintar daripada Allah? Apakah lu sudah merasa lebih pintar daripada Rasulullah? Dengan kategori lain, Allah menegaskan dalam ayat ini, tidak ada perkataan yang paling terbaik, tidak ada seruan yang paling terbaik, is the best, kecuali seruan ajar. Ajar itu panggilan sholat. Hanya setan yang merasa terganggu ketika ajar dikumandang. Berarti kalau ada orang ngatur-ngatur ajar, itu orang termasukkan setan. Kudu di ruqyah begitu tak? Ruqyah. Ada orangnya ada? Ada. Mana gua tempelin ini? YouTube. Ya YouTube kan nanti yang tempelin HP-nya dong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah."
yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, yaitu tukang ajar itu. Mereka menyeru umat manusia supaya umat manusia semuanya menghadap kepada Allah, menyembah kepada Allah, bersujud di hadapan Allah. Kemudian wa amila sholihan, dan ia mengerjakan amal soleh. Wa qala, dan ia mengatakan innani minal muslimin. Dan ia mengatakan sesungguhnya aku termasuk dari golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Pokoknya jangan coba-coba ngatur-ngatur aja. Umat Islam harus merasa dihinakan ketika ada siapapun mengatakan, atau ketika ada siapapun yang dalam ucapannya ia menyamakan suara ajan dengan suara gonggongan anjing. Itu kan penghinaan, penodaan agama. Itu melanggar KUHP pasal 165A itu. Ajan ini ajaran berarti menodai ajaran Islam. Loh, kok suara ajan disamakan dengan suara gonggongan anjing? Jangan-jangan orang ini waktu lahir gak diajarin kali ya? Begitu lahir dia digonggongin anjing kali ya? Gak pernah diajarin kali ya? Atau boleh jadi lahirnya di kandang anjing kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Jadi. Kesel gua nih. Emang lu siapa ngatur-ngatur ajaran Islam? Islam sudah sempurna, udah diatur, udah diajar Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan-jangan dia dipesan ya oleh orang-orang kafir nih, untuk ngaji, untuk nguji nyali umat Islam, marah enggak nih? Dipesan, tapi dia dapat gebokan tuh. Jangan-jangan ya tidak tertutup kemungkinan di dunia ini sebab mungkin, tidak ada tidak mungkin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Orang yang paling pertama, sahabat Nabi yang paling pertama kali diperintahkan langsung oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Ketika perintah sholat sudah turun, kan Rasulullah sempat berpikir, dan para sahabat yang lainnya juga berpikir, ini bagaimana caranya untuk memberitahu kepada kaum muslimin kalau waktu sholat sudah masuk. Di antara para sahabat ada yang mengusulkan dengan menaikkan bendera, kata Rasul tidak. Ada lagi yang mengusulkan dengan nyalakan api, tidak. Itu kebiasaan orang Majus, penyembah. Kita bukan orang Majusi, kita orang beriman. Ada yang mengusulkan dengan pakai lonceng, tidak. Itu orang Nasrani. Kita bukan orang Nasrani. Ada lagi yang terakhir mengusulkan dengan tiup trompet. Berisik tahu. Tidak, kata Rasul. Itu kebiasaan orang Yahudi. Akhirnya ada di antara salah seorang sahabat bermimpi. Dalam mimpinya dia mendengar ada orang mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan nanti orang bingung. Ini ada jalan masuk ibu sampai bisa berlebat. Allahu Akbar, dan seterusnya lah, dan seterusnya. Nah, akhirnya ini yang diterima oleh Rasulullah. Udah, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya yang pernah Bilal bin Rabah. Padahal waktu itu banyak para sahabat yang suaranya merdu, seperti Ubay bin Ka'ab, itu suaranya merdu, napasnya panjang. Banyak para sahabat yang suaranya bagus, suaranya indah, merdu. Tapi kenapa Bilal yang ditunjuk oleh Rasulullah? Karena Bilal suaranya keras.
Dan bila disuruh naik gunung supaya suara azan menyebar kemana-mana. Memang perintahnya begitu. Suara azan harus diperdengarkan di telinga umat manusia, bukan dibatasi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita merasa terganggu dengan suara azan, ya kita jangan punya rumah dekat masjid, jangan punya rumah dekat musola, udah tinggal di tengah-tengah lautan sendirian, jangan bermasyarakat, atau tinggal bikin rumah di dalam gua, udah nyatu sama jin di situ udah, atau di tengah hutan belantara. Kalau kita merasa terganggu dengan bising suara mobil, ya jangan bikin rumah di pinggir jalan raya. Betul? Betul. Para jamaah yang dimuliakan oleh, hanya setanlah yang merasa terganggu dengan suara azan. Syaitan ketika azan dikumandangkan, dia lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut itu. Berarti yang anti suara azan berarti setan. Wujud dia wujud manusia, tapi hakikatnya dia adalah setan. So, kalau ada orang memasukkan setan azan itu, lari setannya. Nah kalau ternyata misalnya dia malah ikut kita azan, berarti dia masuk bukan setan, berarti jin Islam. Karena masuk ke manusia itu ada setan, ada jin Islam, ada jin kafir. Dan untuk mengusir ada ayatnya masing-masing. Kalau syaitan cukup dengan azan, kalau dia nggak keluar juga, berarti buat syaitan yang masuk jin Islam. Kita baca ayat kursi, dia malah lebih itu baca ayat kursi, berarti itu jin Islam. Dia kita baca yasin, dia baca yasin. Apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kalimat azan itu ada lafaz Allah, Tuhan semesta alam. Di situ ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Berarti orang yang anti azan berarti anti kalimat tauhid. Orang yang anti kalimat tauhid hanya orang-orang kafir. Di dalam azan ada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuan yang artinya bahwasanya Muhammad adalah Tuhan Allah. Berarti orang yang anti azan berarti dia anti kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia bukannya umat Rasulullah, karena dia menolak azan. Di dalam azan ada kalimat hayya 'alas shalah. Apa itu maknanya? Maknanya hana waqtas shalah fa'aqimuha wa la tu'akhiruha an waqtiha wa shalah bil jama'ati min ajabin. Itu makna hayya 'alas shalah. Jaga waktu sholat. Jangan sekali-kali kalian mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Dirikanlah sholat dengan berjamaah. Niscaya kalian akan selamat dari azab Allah. Di dalam azan ada kalimat hayya 'alal falah, itu maknanya innallaha ta'ala ja'ala sholata sababan linajatikum wa lisa'adatikum fa'aqimuha. Sesungguhnya Allah menjadikan sholat sebagai sebab untuk keselamatan kalian, untuk kebahagiaan kalian. Berarti muadzin mengundangkan azan, mengucapkan hayya sholat, hayya falah, berarti muadzin mengajak kepada umat manusia agar hidupnya selamat dunia dan akhirat. Kalau diajak selamat, diajak bahagia, kok nggak mau? Jangan-jangan udah stres orang. Para jamaah